Mutiara Hitam, Jilid 14 bagian 2. Boule Kausu melihat perubahan pada muka Pangeran Talibu yang kini kembali mengeras, tanda bahwa pangeran itu timbul semangatnya dan tidak akan suka tunduk. Ia menjadi marah sekali kepada Mutiara Hitam. Baiklah, jangan kira bahwa kau akan begitu enak menerima kematianmu. Dan kau, Pangeran Talibu, marilah kita menyaksikan pemandangan yang amat menyenangkan. Ia memberi perintah dalam bahasa Hesi-Hesia kepada dua orang raksasa buruk itu. Dua orang setengah telanjang itu saling pandang, tertawa hahaha, menyeringai lebar sehingga deretan gigi besar-besar kuning dekil tampak nyata. Kemudian keduanya bermain jari mengadu untung. Si raksasa yang hidungnya pesek sekali yang menang, maka sambil mengeluarkan suara seperti binatang buas ia berlutut, girang bukan main. Si raksasa hidung besar yang kalah hanya tertawa hahaha, lalu berlutut dekat kepala Kuilan dan tangannya yang besar meraih ke bawah. Briet, sekali renggut robeklah baju Kuilan, tidak hanya baju luar yang robek sama sekali, bahkan sebagian baju dalamnya ikut robek dan tampaklah sebagian dada yang putih padat dan sebagian kulit paha yang putih bersih. Si raksasa hidung pesek kembali mendengus dan tangannya siap bergerak untuk menelanjangi calon korbannya. Jelas kelihatan betapa nafsu iblis sudah menguasainya, siap melakukan perkosaan tanpa mempedulikan orang-orang di sekelilingnya. Iblis keparat, Pangeran Talibu sudah meloncat maju dan dalam kemarahan yang meluap-luap ia menerjang dengan pukulan ke arah raksasa hidung pesek yang hendak memperkosa Kuilan. Tubuhnya agak membungkuk, mukanya menjadi pucat dan lengan kanannya mengeluarkan suara berkerotokan ketika pemuda bangsawan ini mengirim pukulan ke arah kepala si raksasa hidung pesek. Inilah ilmu pukulan sakti Tok Hiat Chohkut atau racun darah lepaskan tulang yang amat hebat dan biarpun baru dilatih setengah matang dari Ratu Yalina, namun raksasa Hesi-Hesia yang hanya bertenaga besar itu mana mampu menghindarkan diri. Kraakek, terdengar suara dan raksasa itu terguling dengan kepala remuk isinya. Boule Kausu mengeluarkan suara mendengus dari hidungnya, tangannya bergerak dan Pangeran Talibu terguling roboh dengan kaki seperti patah rasanya. Pukulan jarak jauh pendeta ini telah merobohkannya. Boule Kausu memberi perintah lagi dalam bahasa Hesi-Hesia. Raksasa hidung besar yang menjadi marah sekali karena temannya roboh tewas mentaati perintah itu, lalu bangkit berdiri dan mencabut sebuah cambuk kulit dari ikat celananya. Kemudian ia menghampiri Pangeran Talibu dan terdengarlah suara meledak-ledak ketika cambuk itu melecut dan menghantam tubuh Pangeran Talibu yang juga telanjang bagian atasnya. Pangeran yang memang sudah luka-luka itu merasa betapa kulit dan sedikit daging di bawah kulit seperti dicacah-cacah, digigiti cambuk, terasa panas dan perih. Saking sakitnya, ia sempat menggeliat-geliat dan bergulingan ke sana kemari seperti seekor ayam disembelih, akan tetapi ia menggigit bibir sampai berdarah, sedikit pun tidak ada suara keluhan keluar dari mulutnya. Biarpun Kuilan tidak mengeluarkan kata-kata sesuatu saking terharu dan sakit hatinya, namun air matanya bercucuran menyaksikan betapa pemuda yang dicintanya ini mengalami siksaan seperti itu. Kemudian ia mendapatkan kembali suaranya lalu memaki-maki nyaring. Boule Kausu, kau manusia iblis. Kau anjing tua berkedok pendeta. Aku bersumpah akan mencabut nyawamu kalau diberi kesempatan. Boule Kausu hanya tertawa bergelak, kemudian berkata dalam bahasa yang dimengerti Kuilan, kau beri rasa sekali dua kali kepada bocah bermulut lancang ini. Raksasa Hesi-Hesia berhidung besar yang tadinya memandang Kuilan dengan mata penuh nafsu birahi, kini memandang dengan kebencian meluap-luap. Ia membalik dan mengangkat cambuknya, siap dijatuhkan ke atas muka yang jelita dan berkulit halus putih kemerahan itu. Cambuk diangkat ke atas, bergerak di udara mengeluarkan bunyi, dan ujungnya menyambar ke arah muka Kuilan. Binatang! Tubuh Pangeran Talibu yang tadinya sudah menggeletak kehabisan tenaga dan amat menderita rasa panas perih dan nyeri, kini meloncat dan ujung cambuk yang menyambar ke arah muka Kuilan tertangkap oleh tubuhnya. Tubuh Pangeran Talibu terguling roboh lagi. Ia tadi dapat bergerak karena kemarahan yang meluap-luap ditambah rasa gelisah menyaksikan adik kembarnya akan disiksa. Akan tetapi begitu ia berhasil menghindarkan wajah adiknya dari cambukan, kedua kakinya yang sudah setengah lumpuh oleh pukulan Boule Kausu tadi tidak dapat berdiri tegak, maka ia terguling. Orang Hesi-Hesia tinggi besar menjadi marah. Ia lalu menggerakkan cambuknya dan kembali tubuh Talibu dihajar bertubi-tubi sampai akhirnya pemuda itu roboh pingsan. Dada dan punggungnya tertutup darah dan garis-garis biru merah. Cukup, kau anjing tolol. Jangan bunuh dia, hajar perempuan ini kataku. Boule Kausu membentak kemudian melangkah minggir. Orang Hesi-Hesia itu terkejut,
maklum akan hebatnya hukuman kalau ia membuat marah pemimpin besar ini, lalu mengangkat cambuknya, menghantam sekerasnya ke arah Kui Lan yang rebah telentang tak mampu bergerak. Gadis ini sama sekali tidak berkedip, menanti datangnya cambuk ke muka dengan ketabahan luar biasa. Wut, aduh! Cambuk yang sudah menyambar itu berhenti di tengah jalan bahkan lalu terlepas dari pegangan si raksasa Hesi-Hesia yang roboh seperti pohon ditebang. Sebatang jarum telah menembus punggung dan terus menancap di jantungnya. Boleh kau su? Beginikah engkau memperlakukan muridku? Terdengar suara halus dingin dan muncul di ambang pintu, seorang wanita berpakaian putih berkerudung hitam, Kam Sian Eng. Tangan kanannya masih mengempit tubuh Qiang Liong dan tadi dengan tangan kiri, hanya menggunakan sebatang jarum, ia telah membunuh raksasa Hesi-Hesia dalam sekejap mata. Di sebelahnya tampak Suma Kiat yang memondong tubuh Puteri Mimi, dan di belakang dua orang ini berdiri Butek Siu Lem, Pak Sin Ong, Xiao Bin Lomo, dan Tai Le Kao Ong. 4 orang tokoh sakti ini hanya tersenyum-senyum, agaknya mereka ini tidak peduli, atau bahkan gembira menyaksikan betapa kini Bo Le Kao Su agaknya akan bentrok dengan Xian Toanio. Bo Le Kao Su tentu saja tidak akan dapat menjadi seorang pemimpin bangsa Hesi-Hesia kalau ia tidak cerdik dan pikirannya dapat bekerja amat cepat dan mengambil keputusan yang amat tepat pada waktunya. Ia sama sekali tidak kelihatan terkejut atau kehilangan akal. Bahkan lalu cepat-cepat menjura kepada Kam Sian Eng, tersenyum lebar dan kemudian menghela napas panjang, menggeleng kepala dan berkata, sayang sekali, tanpa aku sengaja, kau telah menggagalkan siasatku, Xian Toanio. Pinceng belum gila untuk menyakiti murid Toanio. Dapat Toanio periksa apakah muridmu itu terluka sedikit pun. Pinceng terpaksa melakukan ancaman ini tidak lain hanya dalam usaha menundukkan kekerasan hati Pangeran Hitan itu. Marilah kita ke dalam dan bicara lebih leluasa, Toanio. Dan orang yang Toanio bawa itu, bukankah dia Qiang Kongcu murid suling emas? Kam Sian Eng tadi membunuh raksasa Hesi-Hesia bukan semata-mata karena hendak menolong Kui Lan, melainkan ia merasa terhina kalau muridnya diganggu orang di depan matanya. Ia sebetulnya masih marah kepada muridnya itu, apalagi ketika mendengar penuturan Suma Kiat tentang sepak terjang Kui Lan di kota raja. Kini mendengar ucapan Bo Le Kao Su, ia mendengus dan melemparkan tubuh Qiang Liong ke atas lantai. Qiang Liong ternyata pingsan dan tubuhnya menggelundung dekat Kui Lan yang hanya melotot dan memandang gurunya. Kakanda Pangeran, Puteri Mimi meronta dari pondongan Suma Kiat. Ketika pemuda ini yang tertawa-tawa tidak mau melepaskannya, Mimi mencakar dan menggigit. Lucu juga pemandangan itu dan terdengar Kam Sian Eng berkata ketus, lepaskan dia. Suma Kiat masih menyeringai, akan tetapi ia terpaksa melepaskan Mimi yang segera lari dan menubruk tubuh Pangeran Talibu dan menangis terseduh-seduh, memanggil nama Talibu dan menggosok-gosok tubuh yang penuh darah dan luka-luka cambukan. Bo Le Kao Su mengajak tamu-tamunya meninggalkan ruangan tahanan. Daun pintu ditutup dan dikunci dari luar, para penjaga kini ditambah jumlahnya dan sunyilah keadaan ruangan tahanan itu, kecuali tangis Puteri Mimi. Melihat guru dan suhengnya tidak berusaha membebaskannya, Kui Lan mengerti di dalam hatinya bahwa ia telah dianggap musuh oleh mereka. Namun ia tidak merasa sedih karena kini tahulah ia bahwa gurunya dan suhengnya itu bukanlah manusia-manusia baik. Ia bahkan merasa lega ditinggal di sini bersama Pangeran Talibu dan Qiang Liong. Karena andai kata ia dibebaskan gurunya, ia masih belum yakin apakah ia akan mau bersekutu dengan mereka. Kini perhatiannya tercurah kepada Puteri Mimi yang menangisi Talibu. Entah mengapa ia sendiri tidak tahu, melihat puteri cantik yang pernah ia jumpai di Taman Bunga Qiang Liong itu kini menangisi Talibu, ia secara tiba-tiba saja membenci puteri ini. Ingin ia bangkit dan menamparnya, menyeretnya pergi menjauhi Pangeran Talibu. Kakanda Pangeran. Panggilan berkali-kali ini membuat Talibu sadar. Ia mengeluh lalu membuka matanya. Ia masih dikuasai racun yang memabokkan. Begitu membuka mata dan melihat Puteri Mimi duduk bersimpuh di dekatnya dan memeluki serta memanggil-manggil namanya sambil menangis, serentak ia bangkit. Mimi, kau. Mereka berpelukan. Puteri Mimi terkejut sekali ketika merasa betapa kakaknya ini, kakak kandungnya yang ia tahu diambil putra ratunya, kini memeluknya dengan tidak wajar. Bahkan menciumi mukanya, menciumi bibirnya penuh nafsu. Ia terlonjak kaget, matanya terbelalak, khawatir kalau kakaknya yang dicintanya ini menjadi gila. Kakanda, ia berusaha melepaskan pelukan. Akan tetapi Pangeran Talibu memeluk makin erat, bahkan mencegahnya bersuara lagi dengan ciuman mesra. Tiba-tiba terdengar bunyi melengking nyaring.
Itulah suara Kuilan yang tak dapat menahan rasa amarahnya yang menggelegak di hati. Ia tidak tahu bahwa ia telah berada dalam cengkeram iblis cemburu, yang membuatnya marah dan beringas, siap membunuh Puteri Mimi. Setelah mengeluarkan suara melengking seperti suara gurunya kalau marah, tubuhnya mencelat ke depan, memukul ke arah Mimi dengan pukulan maut. Ia sudah lemah, tenaganya sudah hampir habis karena ia pergunakan untuk melawan rangsangan birahi sepanjang malam, akan tetapi pukulan itu masih ganas dan dahsyat luar biasa. Dukek, tubuh Kuilan terpelanting. Sebelum sempat bangkit kembali, sebuah totokan membuat gadis yang sudah lemah ini rebah miring dalam keadaan pingsan. Puteri Mimi terkejut dan dengan pengerahan tenaga sekuatnya ia berhasil melepaskan diri dari pelukan Pangeran Talibu. Akan tetapi pangeran itu bangkit dengan mata merah, mulut terengah-engah lalu hendak mengejar. "Kakanda, apakah kau gila?" teriak Mimi dan gadis ini merasa ngeri dan khawatir. Pangeran Talibu menubruk akan tetapi sebuah totokan dari samping membuat ia roboh pula menggelundung di dekat Kuilan dalam keadaan pingsan. Kiranya Qiang Liong yang tadi siuman cepat turun tangan melihat Kuilan menyerang Mimi tadi. Pemuda yang banyak pengalaman dan berpemandangan luas ini melihat sesuatu yang tidak wajar pada sinar mata Kuilan dan Pangeran Talibu, maka melihat betapa pangeran itu mengejar adiknya sendiri dengan nafsu menyala-nyala, segera ia menotoknya roboh. Untung bahwa dua orang muda itu sudah kehabisan tenaga. Kalau tidak, belum tentu Qiang Liong dapat merobohkan mereka secara mudah. Apalagi merobohkan Kuilan, karena tenaga Qiang Liong sendiri pun sudah lemah akibat luka yang dideritanya akibat pukulan Kam Xian Eng. Setelah melihat betapa Qiang Liong merobohkan kakaknya, Puteri Mimi berbalik menjadi marah kepada Qiang Liong. Ia menghadapi pemuda itu dengan mata terbelalak dan membentak. "Kau apakan kakakku?" Qiang Liong mengerutkan kening. "Mereka tidak wajar, seperti beringas dan gila. Aku hanya menotok mereka agar tidak terjadi hal-hal tidak baik. Mungkin mereka berada di bawah pengaruh racun." Ia menuding ke arah mangkuk-mangkuk bekas makanan. Puteri Mimi mengeluh lalu bersimpuh lagi dekat kakaknya. Kalau teringat betapa kakaknya tadi menciuminya seperti itu, mukanya menjadi merah saking jengah. Selama hidupnya belum pernah ia dicium orang seperti itu. Kemudian timbul pula rasa kasihan dan khawatir di hati melihat tubuh kakaknya yang penuh luka bekas cambukan. Ia menoleh ke arah Kuilan, mengerutkan kening. Siapa wanita cantik jelita ini dan mengapa datang-datang hendak menyerangnya? Ia mengeluh dan kembali merenungi kakaknya dengan hati penuh kegelisahan. Qiang Liong juga maklum bahwa keadaan mereka amat berbahaya. Ia tidak mau menyia-nyiakan waktu dengan berduka atau berkhawatir. Cepat ia bangkit untuk menyelidiki keadaan kamar tahanan. Setelah mendapat kenyataan bahwa kamar itu kuat sekali, dijaga ketat di luar, ia lalu mengundurkan diri di sudut ruangan itu, duduk bersila mengumpulkan hawa murni untuk memulihkan kekuatan dan kesehatannya. Ia tahu bahwa yang terpenting adalah memulihkan kekuatan karena apapun yang akan terjadi, yang paling ia perlukan adalah tenaga dan kesehatannya. Keadaan di dalam ruangan tahanan ini menjadi sunyi sekali. Hanya terdengar helaan napas panjang diselingi isak dari Puteri Mimi. Lilin merah makin mengecil dan akhirnya padam. Ruangan menjadi gelap. Puteri Mimi makin gelisah. Dua orang pingsan, yang seorang duduk bersemedi. Dia merasa seperti di kuburan. Menjelang pagi terjadi geger di dalam hutan dekat markas Boule Kausu. Yu Xiangqi yang membawa pasukan pengemis sebanyak 50 orang telah tiba dan langsung menyerbu hutan yang kini terjaga rapat oleh orang-orang Hesi-Hesia dan para pendeta jubah merah. Pasukan yang dibawa Yu Xiangqi adalah orang-orang pilihan dari dunia Kaipang dan rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan. Sebagai tokoh-tokoh Kaipang yang berpengalaman, di antara mereka itu terdapat orang-orang yang ahli akan siasat pertempuran dan ahli pula akan tempat-tempat rahasia, maka mereka tidak bertindak sembrono. Yu Xiangqi di samping teman-temannya yang berpengalaman, dapat menduga bahwa markas besar pimpinan orang Hesi-Hesia ini tentu penuh dengan perangkap-perangkap berbahaya. Oleh karena itu mereka menanti sampai datangnya malam gelap, barulah mereka menyerbu ke dalam hutan. Yu Xiangqi dan teman-temannya tidaklah begitu sembrono seperti Kuilan untuk melalui jalan satu-satunya yang terdapat di hutan itu, melainkan mengambil jalan menyusup di antara semak-semak belukar, menyelinap di antara pohon-pohon besar. Dengan amat hati-hati mereka menyusup seperti gerakan pasukan monyet yang amat lincah. Setelah melalui perjalanan yang amat sukar dan lama, menjelang senja barulah mereka dapat mendekati markas. Mereka telah lolos daripada perangkap-perangkap rahasia yang dipasang di sepanjang jalan, akan tetapi ternyata mereka tidak dapat lolos daripada para penjaga yang ketat. Ketika para penjaga melihat gerakan mereka,
Para Wesio jubah merah beserta pasukan Hesi-Hesia segera bergerak mengepung dan terjadilah pertempuran hebat sekali di dekat markas besar Bou Le Kausu. Keadaan masih remang-remang gelap, dan pasukan Kaipang di bawah pimpinan Yu Xiangqi menyerbu dengan dahsyat sehingga pertempuran itu berlangsung seru sampai pagi. Akan tetapi ternyata pasukan yang dipimpin Yu Xiangqi cukup tangguh sehingga banyak prajurit Hesi-Hesia roboh binasa. Para Wesio jubah merah melakukan perlawanan gigih, namun mereka kalah banyak sehingga mulailah mereka terdesak. Tiba-tiba terdengar bentakan keras, jembel-jembel busuk sungguh menjemukan. Bentakan ini disusul munculnya seorang kakek kurus bertopi tinggi, namun gerakannya hebat luar biasa. Begitu dengan tangan kosong ia menyerbu, 4 orang pengemis roboh dengan mata mendelik dan putus napasnya. Baru kalian mengenal Pasin Ong, kata si kurus dan kembali ia melangkah maju. Para pengemis yang terkejut bukan main menyaksikan kelihayan kakek ini, menjadi lebih kaget mendengar namanya. Kiranya inilah Pasin Ong. Namun hanya sebentar mereka terkejut. Seorang pengemis yang bertubuh kekar dan berkumis lebat, menubruk maju mengayun tongkatnya, menghantam ke arah kepala Pasin Ong. Kakek itu hanya berdiri dengan angkuh dan tersenyum mengejek. Krak, tongkat itu tepat mengenai kepala dekat dahi, akan tetapi kakek itu tetap tersenyum. Sebaliknya tongkat itu yang terbuat daripada kayu keras itu patah menjadi 2 potong dan terlempar jauh entah kemana. Si pengemis kaget, tetapi tiba-tiba kakek itu menggerakkan tangannya dan ditusukkan ke depan. Pengemis itu terbelalak dan mulutnya mengeluarkan jerit mengerikan. Juga teman-temannya terbelalak ngeri ketika melihat betapa pengemis ini pecah perutnya, ususnya berantakan dan ditarik-tarik keluar oleh si kakek kejam. Pemandangan yang amat mengerikan, akan tetapi juga menimbulkan kemarahan yang meluap-luap, membuat para pengemis menjadi nekat. Majulah mereka menerjang kakek itu yang melayani sambil tersenyum simpul. Yu Xiangqi yang mendengar laporan tentang munculnya kakek hebat ini cepat meloncat dan menggerakkan tongkatnya merobohkan seorang Wesio jubah merah. Akan tetapi sebelum ia tiba di tempat Pasin Ong mengamuk, tiba-tiba ia harus melempar diri ke samping, bergulingan dan menyabetkan tongkatnya ke kiri karena dari arah kiri menyambar sebuah gunting besar yang tadi hampir saja menggunting putus lehernya. Ia meloncat bangun dan berhadapan dengan seorang kakek yang terbahak-bahak. Bu Texiu Lem, kagetlah Yu Xiangqi. Sudah lama ia mendengar akan nama besar Pasin Ong atau Jin Jam Hoa Ong sebagai seorang tokoh utara yang luar biasa saktinya. Juga ia pernah mendengar nama besar Bu Texiu Lem yang baru muncul namun memiliki nama yang tidak kalah oleh orang-orang pertama. Melihat bentuknya, lagaknya, dan guntingnya, tak salah lagi inilah orangnya. Ia tahu bahwa lawan ini amat berbahaya, maka cepat Xiangqi menyambar topinya dan begitu tangannya bergerak, topinya melesat seperti petir menyambar ke arah muka Bu Texiu Lem. Klikek, gunting itu menyambar dan, biarpun topi masih terbang lewat, namun kembangnya yang menghias topi sudah terguling dan kini terpegang di tangan kiri Bu Texiu Lem yang mencium-cium kembang itu dengan lagak genit. Hai Hik, pemuda tampan, engkau boleh juga, sayang semuda dan setampan engkau begini malas menjadi pengemis. Hai Hik, pada saat itu, seorang pengemis tua mendekati Yu Xiangqi dan berkata, suaranya gugup, Pangcu, keadaan kita terdesak. Minta putusan, beri tanda untuk mundur, sedapat mungkin keluar dari tempat ini, kata Yu Xiangqi yang tidak ingin mengorbankan teman-temannya. Ia maklum bahwa setelah muncul 2 orang sakti yang sama sekali tidak pernah disangkanya, keadaan pasukannya terancam bahaya. Kakek pengemis itu mengangguk lalu meloncat pergi sambil mengeluarkan pekik seperti orang menangis. Itulah tanda untuk mundur, maka paniklah pasukan pengemis. Mereka mulai mundur sambil mempertahankan diri, didesak oleh musuh yang kini mendapat hati. Jalan keluar kiranya malah lebih sukar daripada jalan masuk. Selain pasukan Hesi-Hesia dan pendeta-pendeta jubah merah, juga kini sudah muncul pula Tai Le Koong dan Xiao Bin Lomo dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan muncul pula Kam Sian Eng dan Sumakiat. Percuma saja para pengemis melakukan perlawanan dan berusaha lari. Mereka disapu sampai bersih, dan tidak seorang pun dapat lolos dari tempat itu. Ketika Bu Texiu Lem mendengar bahwa pengemis muda yang tampan gagah ini adalah seorang Kai Pangcu atau ketua pengemis yang memimpin pasukan pengemis, ia menjadi kagum dan berkata, kiranya engkau seorang Pangcu. Hai Hik, aku mendengar laporan para pengemis anak buahku bahwa ada seorang ketua pengemis muda belia yang katanya adalah putra mendiang Yu Kang Tianglo. Engkaukah orangnya? Benar, dan aku pun tahu bahwa engkaulah orang dari barat yang menampung kaum sesat untuk menyelewengkan dunia pengemis ke dalam kejahatan. Sudah tiba saatnya kita membuat perhitungan,
kata Yu Xiangqi, sedikit pun tidak gentar dan ia sudah menggerakkan tongkat panjangnya. Hai hik, bagus. Bo Le Kau Su akan suka sekali menerima bantuanmu dan anak buahmu. Bocah ganteng, engkau ikut saja denganku membantu Kau Su. Butek Xiu Lem, kau kira aku Yu Xiangqi orang macam apakah? Lihat tongkatku, pemuda itu sudah menerjang dengan gerakan yang dahsyat. Tongkatnya mengeluarkan suara mengaum ketika menyambar ke arah kepala Butek Xiu Lem. Namun kakek ini hanya tertawa mengejek dan berkata, Hai hik, percuma kau melawan. Tongkat Xiangqi lewat di dekat kepalanya ketika tokoh banci ini mengelak. Namun sungguh tak disangkanya ketika tongkat itu seperti seekor naga membalikkan tubuh, sudah membalik dan menusuk ke arah dadanya. Ketika ia cepat miringkan tubuh, tongkat itu kembali tahu-tahu sudah menghantam ke arah pinggangnya. Hiya, kau boleh juga, seru tokoh ini, terkejut dan juga kagum. Kiranya biarpun masih muda pengemis ini memiliki kepandaian yang hebat. Pantas saja menjadi ketua Kai Pang dan juga tidak mengecewakan menjadi putra mendiang Yu Qiang Tianglo yang dulu amat tersohor. Pada saat itu, muncul dua orang pengemis tua. Tubuh mereka sudah terluka di lengan dan pundak, dan wajah mereka penuh keringat, pandang mata mereka penuh kegelisahan. Mereka serentak menerjang Butek Xiu Lem membantu Yu Xiangqi dan seorang di antara mereka berkata, Pangcu mari kita lari, keadaan sudah berbahaya dan mendesak. Kiranya dua orang pengemis ini yang melihat betapa pasukannya yang sedang melakukan usaha mengundurkan diri dihajar habis-habisan oleh musuh, kini berusaha membujuk Xiangqi untuk menyelamatkan diri. Mendengar ucapan mereka ini, Xiangqi mempercepat gerakan tongkatnya sehingga ujung tongkatnya berubah menjadi puluhan buah banyaknya, yang kesemuanya menyerbu ke arah jalan darah dan bagian-bagian lemah dari tubuh Butek Xiu Lem. Hai hik, dasar pengemis tak tahu diri, seru Butek Xiu Lem dan tubuhnya berkelebat ke arah dua orang pengemis tua itu. Guntingnya yang besar menyambar dan mengeluarkan bunyi nyaring. Klikek, klak, dua orang pengemis itu menjerit keras dan tubuh mereka roboh menjadi 4 potong. Xiangqi kaget dan kemarahannya meluap. Ia segera menerjang, mainkan ilmu tongkat ajaran ayahnya sambil mengerahkan semua tenaga sinkang di tubuhnya. Lenyaplah tubuh pemuda ini, berkelebatan dengan loncatan cepat, diselimuti gulungan sinar tongkatnya yang menyambar-nyambar. Bunyi mengaung, makin meninggi sampai melengking-lengking nyaring. Namun yang dihadapi pemuda lihai ini adalah Butek Xiu Lem, seorang tokoh besar, seorang di antara Butek Enjiosian. Sungguh pun dasar ilmu silat Butek Xiu Lem tidak semurni ilmu silat Yu Xiangqi, namun jauh lebih berbahaya dan ganas, juga kakek banci ini menang tenaga dan menang pengalaman. Semua terjangan tongkat Yu Xiangqi yang demikian dahsyatnya dapat terbendung oleh gunting sehingga terdengarlah berkali-kali suara nyaring disusul percikan bunga api ketika kedua senjata itu bertemu. Yu Xiangqi terkejut, setiap kali senjatanya bertemu senjata lawan, lengannya menjadi kesemutan. Inilah tandanya bahwa tenaga sinkang lawan amat kuat. Dan ia pun dapat melihat betapa teman-temannya roboh seorang demi seorang, melihat pula munculnya Xiao Bin Lomo si kakek sakti di samping Pak Sin Ong dan Butek Xiu Lem ini. Habislah harapannya, bukan hanya untuk menolong Pangeran Mahkota Hitan, bahkan kini ia sendiri terancam. Pasukannya hancur dan entah bagaimana dengan nasib Kuilan. Semua kegagalan ini membuat ia menjadi nekat dan marah. Tongkatnya diputar makin hebat dan kini ia tidak pedulikan apa-apa lagi, semua perhatiannya ia curahkan dalam penyerbuan terhadap Butek Xiu Lem. Bocah tampan yang bodoh, engkau masih tidak mau menyerah. Butek Xiu Lem mengejek dan terpaksa ia pun mempercepat gerakan guntingnya karena biarpun masih muda, lawannya ini benar-benar tak boleh dipandang ringan. Jarang ia menemui lawan semuda tapi setangguh ini, dan diam-diam ia makin kagum. Alangkah akan senangnya mempunyai seorang kekasih seperti pemuda ini, pikirnya. Tampan, kulitnya putih halus, matanya jernih tajam, lahir batinnya gagah perkasa dan jantan. Namun tidaklah mudah menangkap pemuda tampan ini, dan mereka sudah bertanding sampai 100 jurus lebih. Yu Xiangqi juga menjadi bingung. Ia maklum bahwa ia tidak akan menang melawan kakek yang amat sakti ini. Betapapun juga, ia harus mempertahankan diri dan kalau perlu mengadu nyawa dengan Butek Xiu Lem. Tidak terlalu penasaran kalau ia mati bersama kakek ini yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi daripada dirinya. Ia harus menggunakan akal, kalau hanya mengandalkan ilmu silat saja tak mungkin ia dapat membunuh Butek Xiu Lem. Berpikir demikian, Xiangqi yang sudah menjadi nekat dan putus harapan itu lalu mencondongkan tubuh ke depan, tongkatnya menyambar ke arah kepala lawan disusul tangan kiri yang melepaskan tongkat dan memukul dengan jari-jari terbuka ke arah dada.
Serangan tongkatnya tidak berbahaya, dan pukulan inilah yang berbahaya, mengandung tenaga sinkang yang kuat. Butek Siulem bukan anak kecil, dan ia tahu akan akal ini, yaitu yang disebut serangan membesar-besarkan, yang kosong menyembunyikan yang isi. Menghadapi sambaran tongkat, ia hanya menundukkan kepala dan berbareng ia menggerakkan gunting besarnya, yang sudah dibuka dan siap menggunting lengan kiri Yu Xiangqi yang mengirim pukulan ke dada. Tangan kiri Xiangqi sudah meluncur ke depan dengan sepenuh tenaga dan gunting itu siap menanti untuk mencaplok lengan. Terlambatlah Xiangqi untuk menarik kembali lengannya, dan memang sesungguhnya inilah akalnya, akal seorang nekat yang hendak mengadu nyawa. Ia menggunakan lengan kirinya itu untuk memancing, menjadi umpan dan kalau perlu mengorbankan lengan kirinya dicaplok gunting lawan. Begitu melihat gunting menyambar lengan kirinya, tanpa menarik kembali lengan kirinya, kaki kanannya maju melangkah dan tongkatnya menghantam ke arah pinggang lawan sekerasnya. Hebat pukulannya ini, cepat dan tak tersangka-sangka. Ia akan kehilangan lengan kiri, akan tetapi pukulannya tentu akan membinasakan lawannya. Butek Siulem terkejut setengah mati melihat betapa lengan kiri itu sama sekali tidak mengelak atau ditarik kembali, membiarkan menjadi korban gunting. Sebagai seorang ahli tingkat tinggi, ia menjadi curiga dan menarik kembali guntingnya sehingga ketika terdengar suara, klik, hanya ujung lengan baju Xiangqi saja tergunting. Dengan gerakan refleks yang mengagumkan, kakek itu sudah miringkan tubuh dan sekaligus menggerakkan guntingnya menangkis tongkat. Ia terlambat sedikit, tongkat yang tertangkis itu menyeleweng ke bawah dan menghantam paha kirinya. Bukek, Butek Siulem terhuyung ke belakang, meringis kesakitan. Biarpun tulang pahanya tidak remuk, namun celananya pecah dan tampak pahanya yang putih itu kini menggembung dengan warna biru kemerahan. Bocah sinting, kau tak mengenal kasihan orang, teriaknya marah-marah dan kini terpincang-pincang ia menerjang maju, guntingnya menyambar-nyambar ganas dan diam-diam tangan kirinya mengeluarkan senjatanya yang kedua, yaitu seutas benang dengan jarumnya. Yu Xiangqi kaget dan menyesal sekali. Ia berhasil memukul lawannya, akan tetapi tahu pula bahwa ia hanya mendatangkan luka di kulit saja. Maka terpaksa ia lalu membela diri dan memutar tongkatnya. Akan tetapi sebentar saja Yu Xiangqi menjadi repot terdesak secara hebat. Ia melihat jarum berkilauan yang menyambar-nyambar seperti seekor lebah hidup, dan celakanya, jarum itu menyambar ke arah kedua matanya.